Melihat jati diri yang ada di dalam diri pribadi ini, katakan, saya malu ya Tuhan, karena diri pribadi kami ini masih penuh dengan kehinaan pada diri pribadi kami. Kami masih banyak sekali dosa, kami masih banyak sekali kesalahan di dalam kami menjalankan tugas, menjalankan tanggung jawab atas Engkau yang percaya kepada kami sebagai manusia ini. Kami belum mampu dan merasa malu. Kami sadar diri ya Tuhan, kami sangat sadar diri, tapi kehendak jiwa ingin sekali menanamkan rasa cinta, menanamkan rasa rindu serindu-rindunya, karena kami adalah hamba yang tidak punya daya dan kekuatan. Kami lemah, tapi keinginan nafsu, keinginan kami ingin bersentuh dengan-Mu ya Tuhan Sang Pencipta alam. Mari para Bapak Ibu, kita bersama-sama memohon kepada Sang Ilahi Robbi, ya Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Al-Fatihah. Dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selanjutnya kami mohon dengan segala hormat Mas Ki Dewantoro untuk menyampaikan keilmuan dari seluruh keilmuan. Dari beliaunya kami persilahkan. Matur suwun Gus atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya kepada Gus Soleh dan teman-teman semua. Yang telah menerima kami di sini, padahal kami bukan siapa-siapa di sini, bahkan kami berbeda budaya, kami berbeda keyakinan. Beliau dengan hangat menerima kami di sini. Terima kasih juga atas cucuran doa-doa yang kita lakukan bersama. Semoga Tuhan memberkati, memberikan ridho untuk kita semua. Oh, tadi guys ngomong Gus. Teman-teman semua mohon maaf kalau saya terlalu sensitif. Kadang-kadang rasa cinta yang kuat itu membuat empati kita terlalu tinggi. Jadi intinya terima kasih untuk semua sambutan-sambutan hangat untuk Gus Soleh dan teman-teman semua. Untuk teman-teman yang belum tahu, kami
saudara dari Solo, ada yang dari Jombang, Jember, Magetan, dan saudara kita yang dari Bali dengan budaya dan keyakinan masing-masing. Jadi sedikit cerita, sedikit flashback. Saudara kita yang dari Bali ini punya rencana yang nggak tahu, rencananya tiba-tiba kita ke Mojokerto, yang di dalam konsep Bali kembali pulang kampung. Jadi Mojokerto, Trowulan ini, Jawa Timur ini adalah kampung halaman saudara-saudara kita dari Bali. Dan ternyata itu bertepatan dengan, kalau di Bali ya, yang teman-teman belum tahu, saya juga baru dikasih tahu sama Aji Dewa. Ini bertepatan dengan Hari Saraswati. Saraswati itu hari turunnya ilmu pengetahuan bahasanya. Nah, tanpa disengaja juga 6 bulan yang lalu ya, beliau-beliau dari Bali ini ke Jawa Tengah, juga napak tilas ke Candi Suku dan Candi Seto, dan itu tanpa sengaja juga Hari Saraswati, hari turunnya ilmu pengetahuan. Jadi kalau di Bali itu Hari Saraswati itu diperingati sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan, dan mereka bersembahyang dengan keyakinan mereka. Nah, yang menarik di sini ya teman-teman, saudaraku semua, saya tadi sempat tanya sama Aji Dewa, Saraswati kan itu berarti turunnya sebuah ilmu pengetahuan. Terus bagaimana tandanya kita sudah mendapatkan pengetahuan itu? Bagaimana ciri-cirinya ilmu pengetahuan itu sudah kita dapati? Nah, tiba-tiba sebelum Aji Dewa menjawab, pertanyaan itu sudah terjawab sendiri. Entah mungkin leluhurnya dari Kusole yang memberikan jawaban. Ada satu yang menarik, dan jawaban ini hampir sama, bukan hampir sama, bahkan sama kalau nanti saya terjemahkan dalam Muslim. Jadi di Muslim pun juga ada. Sedikit cerita, Saraswati itu, Saras itu artinya air atau yang mengalir, dan Wati artinya pemilik atau memiliki. Jadi Saraswati itu seorang perempuan yang kalau disimbolkan dia seperti air yang mengalir, memiliki pengetahuan yang luas. Nah, tapi yang menarik buat saya bukan seperti itu. Pasti ada satu yang lebih punya makna lebih dalam. Saya sempat dalam perjalanan tadi kan teman-teman saudara kita ke 7 situs yang ada di Trowulan ini. Nah, yang menarik adalah ilmu pengetahuan itu wujudnya seperti apa sih? Kan ilmu pengetahuan itu tidak terlihat. Ketika dia berbentuk tulisan yang kita baca, itu hanya bentuk dari simbolisasi terjemahan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Atau seperti misalnya saya berbicara itu bentuk dari terjemahan verbal ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, ilmu pengetahuan itu apa wujud aslinya, apa wujud bentuk aslinya. Nah, ternyata saudaraku, ilmu pengetahuan itu adalah sebuah cahaya. Cahaya yang bisa menerangi. Jadi makna yang saya dapatkan mengikuti perjalanan dan bertepatan di Hari Saraswati, ciri ketika kita mendapat ilmu pengetahuan adalah bukan cirinya tapi outputnya. Seberapa besar manfaat kita untuk semua makhluk. Seperti yang tadi Gus Soleh jelaskan, memang seberapa banyak pun kita bermanfaat untuk orang lain itu masih sangat sedikit. Itu yang kita pasti sedikit punya manfaat, gimana yang nggak punya manfaat. Nah, berarti ilmu pengetahuan itu adalah bentuk sebuah cahaya, di mana cahaya pengetahuan itu jika masuk ke dalam tubuh kita masing-masing, maka akan menerangi hati kita. Hati kita terang. Nah, ketika hati kita terang, maka yang tadinya nggak kelihatan karena gelap, itu bisa terlihat. Yang tadinya nggak tahu karena gelap, itu bisa terlihat. Jadi, sesuatu yang tidak ada itu bukan karena dia tidak ada, tapi kita terlalu gelap untuk bisa melihatnya. Karena ketika itu butuh ilmu pengetahuan masuk dan memberi sebuah cahaya terang di hati kita. Nah, setelah ilmu pengetahuan masuk ke dalam diri kita dan menerangi kita, harus
memberi penerangan kepada orang lain atau kepada makhluk lain, memberi pencerahan banyak kepada orang lain, itu sejatinya rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua alam. Yang menarik, tiba-tiba saya teringat dengan surah An-Nur ayat 35. Ini mohon maaf, untuk Arabnya saya nggak hafal Gus. Ning artine ya rada kelingan sithik. Tuhan memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Nah, yang diperumpamakan cahayanya itu seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Di mana di dalam cahaya itu ada sebuah pelita ditutup oleh sebuah kaca, dan kaca itu, pelita itu disirami minyak yang tidak tumbuh di timur dan di barat. Yang minyak itu terangnya itu lebih sudah terang atau lebih terang sebelum dinyalakan. Cahaya di atas cahaya. Tuhan memberikan cahaya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kira-kira gitu arti dari surat An-Nur ayat 35. Nah, itu kan sebuah filosofi. Nah, saya berpikir misalnya pohon zaitun tidak tumbuh di timur dan di barat. Lah neng di wong ning kono ning pohon zaitun, berarti bukan pohon zaitun yang itu, pohon zaitun yang lain. Dan Al-Qur'an ini berbicara tentang bahasa filosofi. Diperumpamakan sebuah lubang tapi tidak tembus, yang di dalamnya ada sebuah pelita yang terangnya sangat terang sekali ya, bahkan minyak yang diberkahi. Itu kan kalau saya mengibaratkan, saya yang nggak tahu asbabun nuzul atau tafsir, tapi saya itu adalah sebuah cahaya di dalam diri kita, setiap diri manusia. Jadi pohon zaitun tidak tumbuh di barat dan tidak timur karena dia tumbuh di dalam hati manusia. Nah, dalam surat An-Nur ayat 35 itu kan bercerita cahaya di atas cahaya. Jadi setiap cahaya berlapis-lapis. Nah, ini nyambung. Loh, kok nyambung dengan Hari Saraswati, ilmu pengetahuan? Di situ ada sebuah cahaya pengetahuan. Berarti ciri pertama jika kita mendapatkan sebuah pengetahuan adalah hati kita bercahaya. Jadi bukan wajahnya ya, hatinya bercahaya. Hati mungkin membias ke wajah. Jadi hati kita bercahaya sehingga kita bisa melihat yang samar-samar menjadi jelas, yang tidak terlihat menjadi jelas. Nah, ketika hati kita sudah bercahaya, itu satu tanda turunnya sebuah pengetahuan ke dalam diri kita. Kita bisa memberikan cahaya kepada orang lain, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kita bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada orang lain. Artinya kita menerangi orang lain yang masih dalam keadaan gelap. Jadi kita dengan penerangan cahaya dari pengetahuan tadi, kita menerangi cahaya-cahaya sehingga orang lain yang tadinya gelap, cahayanya pun akan kembali, dan itu estafet. Yang tadinya tidak bercahaya diberikan cahaya, mampu memberikan cahaya dan mampu ke setiap makhluk. Ketika semuanya sudah terbagi dengan cahayanya, cahaya ilahi, semuanya sudah penuh dengan cinta dan kasih, inilah sejatinya rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semua alam, rahmat untuk semua makhluk. Ya. Rahmat untuk semua agama, semua budaya, semua alam, berarti semua yang ada di dunia ini. Tadi itu Jidewa yang sempat terlintas tentang Hari Saraswati. Ini dadaan ya Jidewa. Nah, jadi untuk kesimpulannya, untuk teman-temanku, untuk saudaraku semua, untuk saudaraku yang Bali, bahwa makna Saraswati adalah ketika diri kita, cahaya itu turun menjadi sebuah pengetahuan ke dalam diri kita dan menjadi penerangan di dalam hati kita, mampu menerangi setiap hati-hati yang gelap menjadi terang. Ya, ini juga sama untuk saudaraku yang muslim ya. Di surat An-Nur ayat 35 juga sangat sudah dijelaskan, nurun ala nuri, cahaya di atas cahaya, bahwa cahaya Tuhan, cahaya Allah turun kepada cahaya Nur Muhammad, turun kepada cahaya manusia dan mampu menerangi siapa saja sehingga menjadi
rahmatan lil alamin. Sedikit dari saya, Ji Dewa, Gus Soleh, jika ada salah kata mohon dibenarkan. Mungkin acaranya lanjut santai tanya jawab ya Gus, atau diskusi bukan tanya jawab. Kalau tanya jawab nanti seolah-olah saya kok so tahu bisa jawab semuanya, jadi diskusi. Kadang-kadang ya saya tanya jenengan ya jawab, kira-kira mungkin gitu Gus, atau ada yang lain? Minta izin